Ketika lagi asik-asik main HP, Kak Linda mendengar nih samar-samar dari kejauhan ada suara langkah kaki. Nah, untuk kalian yang belum subscribe nih, tolong subscribe dan bantu aku kembangin channel aku ini ya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah berhenti scroll dan ngeklik video ini. Di Indonesia sendiri, cerita horor itu udah menjadi makanan sehari-hari. Banyak banget orang-orang Indonesia yang sangat menyukai cerita horor. Baik dari kalangan anak-anak, remaja, sampai orang tua, dan salah satunya adalah aku. Jadi waktu aku masih SMK, aku tuh pernah nih diceritain sama teman aku. Katanya cerita ini tuh dialamin oleh seorang perempuan yang bernama Kak Linda, yang waktu itu katanya didatangi oleh sosok misterius. Tapi kami ini nggak tahu nih Kak Linda ini siapa, dia juga dengar-dengar dari orang. Jadi gimana cerita lengkapnya? Langsung aja aku bercerita, kamu mendengarkan. Sedikit tentang Kak Linda nih. Jadi Kak Linda ini tuh merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama Kak Doni. Pada kejadian ini Kak Linda tuh sudah menikah sama Kak Doni kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun gitu. Dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat itu berumur 6 tahun. Dalam kesehariannya, Kak Linda dan suaminya ini bekerja sebagai petani. Jadi, Kak Linda dan suaminya ini memiliki lahan perkebunan yang mereka tanami dengan sayur-sayuran. Nanti ketika sayurannya itu sudah siap panen, mereka jual nih ke pasar-pasar. Jadi itu tuh pemasukan suaminya Kak Linda dan Kak Linda. Jadi pemasukan mereka tuh per minggu gitu. Nah, jarak kebunnya Kak Linda dari pemukiman tuh sekitar kurang lebih setengah jam atau bahkan bisa sampai 1 jam perjalanan. Nah, karena terhalang jarak yang cukup jauh dan anaknya Kak Linda ini harus sekolah, jadi Kak Linda memutuskan untuk anaknya itu tinggal nih sama kakek dan neneknya yang merupakan orang tua dari suaminya Kak Linda. Jadi kakek nenek ini nih dari pihak ayah anak tersebut ya. Anaknya Kak Linda ini bernama Arya yang saat itu baru masuk kelas 1 SD. Nah, karena di situ rata-rata pencarian orang itu dengan bertani, jadi Kak Linda ini nggak sendirian nih di kebunnya nih. Misalnya gini nih, Bapak si A nih, dia punya lahan di sini. Nanti dia bangunlah gubuk kecil untuk tempat mereka tinggal. Jadi di keliling kebun Kak Linda ini ada kebun orang lain nih. Jadi posisinya Kak Linda itu berada di tengah-tengah. Tapi karena lahan perkebunan mereka itu cukup luas ya, jadi mereka tuh nggak bisa nih bangun rumah tuh dempet-dempet. Otomatis harus berjarak. Kata Kak Linda, kurang lebih jarak satu rumah ke rumah yang lain itu 2 sampai 300 meter gitu. Nah, Kak Doni, suaminya Kak Linda ini tuh sangat suka mancing. Dia bisa mancing pagi, mancing sore, bahkan Kak Doni ini juga suka nih mancing malam-malam. Nah, pada hari itu sekitar jam 5 sore, suaminya Kak Linda nih pamit nih ke Kak Linda karena dia mau pergi memancing. Nah, di sini Kak Doni emang udah bilang nih kalau dia tuh bakalan pulang malam karena dia mancingnya nggak sendirian, dia ditemani sama tetangganya yang punya lahan kebun juga di sebelah mereka, jadi mereka mancingnya berdua. Makanya Kak Doni ini mancing sampai malam. Karena itu merupakan hobi suaminya dan ini suaminya juga hampir setiap sore ya dia mancing. Jadi Kak Linda ya udah biasa aja. Ya udah Kak Linda mengizinkan dan Kak Doni ini berangkat mancing sekitar jam 5 sore itu. Setelah ditinggal suaminya mancing dan ini kan juga udah sore ya. Jadi Kak Linda itu memutuskan untuk mandi ke tempat pemandian mereka. Jadi mereka tuh ada tempat pemandian gitu. Jadi ada anak sungai yang kecil, nanti mereka bendung lah sedikit untuk tempat mereka mandi. Setelah selesai mandi, Kak Linda pulang ke rumahnya dan melanjutkan kegiatannya seperti beres-beres, cuci piring, dan masak. Nah, ketika semua udah selesai, Kak Linda udah selesai beres-beres, udah selesai masak sayur, udah selesai menanak nasi juga. Tidak lama setelah itu, hari udah mulai gelap nih. Jadi Kak Linda menutup pintu rumahnya, menutup jendela rumahnya. Kemudian dia menyalakan satu-satunya penerangan mereka, yaitu lampu minyak. Setelah menyalakan lampu minyak dan menutup semua pintu dan jendela, Kak Linda lanjut nih, guling-guling di tempat tidurnya sambil main HP. Ketika lagi asik-asik main HP, Kak Linda mendengar nih samar-samar dari kejauhan ada suara langkah kaki. Tapi Kak Linda di situ tuh ya udah berpikir positif, mungkin itu suara binatang atau apa gitu kan. Tapi setelah Kak Linda dengar-dengar lagi, suara itu tuh makin lama makin dekat, makin dekat. Dan tiba-tiba suara itu tuh berhenti di halaman rumahnya Kak Linda. Dan saking jelasnya, Kak Linda tuh bisa mendeskripsikan nih, suara itu tuh merupakan suara langkah kaki dari seseorang yang menggunakan sepatu boots yang sering dipakai kerja lapangan gitu loh, sepatu boots yang tinggi. Di sini Kak Linda mulai was-was nih, takutnya itu tuh orang yang berniat jahat gitu. Tanpa pikir panjang, Kak Linda langsung meniup lampu minyaknya dengan tujuan orang yang berada di luar ini tuh nggak bisa nih melihat ke dalam atau mengintip dari celah-celah karena kan itu posisinya gelap ya. Kak Linda memadamkan lampu, suara itu tuh kembali terdengar, dia berjalan, justru kali ini dia malah mengelilingi rumahnya Kak Linda nih. Jadi
Dia keliling, keliling, keliling gitu. Suaranya masih terdengar, makin jelas suara langkah kakinya. Di situ Kak Linda makin takut dan Kak Linda nggak berani nih mau ngintip keluar. Itu tuh mau mastiin ini orang atau binatang gitu. Ya otomatis Kak Linda di sini makin takut kan ya udah Kak Linda putusin untuk ambil selimut dan Kak Linda menutupi seluruh badannya dengan selimut dengan tujuan suara itu hilang dengan sendirinya. Di sana katanya Kak Linda ini membaca semua doa-doa yang dia hafal, ayat-ayat pendek yang dia hafal dalam selimut itu. Tapi tiba-tiba suara itu tuh makin dekat nih, makin dekat mengarah ke arah pintu rumahnya Kak Linda. Jadi kan rumah Kak Linda ini biasanya rumah kebun itu kan rumah panggung kan. Nah, tidak lama kemudian terdengar suara itu menaiki anak tangga nih. Jadi kan kalau rumah panggung dinaikin tangganya itu kan otomatis dia bunyi kayak ngek ngek. Di sini Kak Linda mendengar jelas kalau ada orang yang sedang menaiki anak tangganya dan di sini rumahnya itu juga terasa bergoyang. Nah, di sini tuh Kak Linda menghitung nih berapa kali suara tersebut menaiki anak tangganya. Dan di situ Kak Linda menghitung suara itu sudah menaiki 3 anak tangga dan otomatis ini udah makin dekat nih sama pintu rumahnya Kak Linda. Di situ Kak Linda makin panik, makin takut. Tapi suara itu tuh berhenti nih di 3 anak tangga itu. Nggak terdengar lagi suaranya makin naik atau turun. Samar-samar Kak Linda mendengar suara suaminya yang sedang mengobrol sama temannya tadi nih. Mereka tuh kayak lagi jalan sambil ngobrol gitu. Nah di situ Kak Linda tuh mulai tenang. Dan Kak Linda kembali menyalakan lampu minyaknya, duduk sambil main HP lagi sambil nunggu suaminya sampai. Nah, sambil nunggu suaminya sampai ke rumah nih, Kak Linda tuh di sini nih sebenarnya masih nunggu suara sosok itu tuh turun. Jadi kan cuma suara naik kan, jadi suara turunnya tuh nggak ada. Dan Kak Linda bingung nih suara itu tuh kemana? Nggak ada suara naik lagi dan nggak ada suara turun. Jadi Kak Linda udah nunggu di situ. Kak Linda langsung nih ceritain semua ke suaminya apa yang dia alami tadi. Dari dia dengar suara langkah kaki, ada orang naik ke rumahnya. Tapi di sini suaminya Kak Linda itu memilih untuk tidak besar-besar ini. Ya udah gitu disuruh ngelupain aja takutnya nanti tuh Kak Linda makin takut dan takutnya ada gangguan lain yang makin tidak jelas gitu. Jadi dia tidak cerita ke siapa-siapa, cukup mereka berdua yang tahu. Kejadian aneh ini nih nggak cuma sekali ini dialami Kak Linda. Jadi selang beberapa bulan Kak Linda kembali mengalami hal yang hampir serupa dengan yang dia alami beberapa bulan yang lalu. Kejadian kedua ini nih nggak Kak Linda alamin sendiri nih. Jadi waktu itu bertepatan sama waktu libur panjang sekolah, libur semester nih. Jadi Kak Linda mengajak 2 adiknya, yang satu perempuan dan satu laki-laki untuk menginap di kebun mereka dan juga tak lupa Kak Linda mengajak anak yang tadi untuk tinggal sama mereka di kebun nih. Kemudian Kak Linda kembali ke kampung menjemput anaknya dan adik-adiknya. Kemudian Kak Linda balik lagi nih ke kebun. Nah, sampainya di kebun, ya udah mereka seru-seruan tuh. Nah, adiknya Kak Linda ini tuh baru pertama kali nih nginap di kebunnya Kak Linda. Suaminya Kak Linda berangkat lagi nih, berangkat mancing. Nah, kali ini suaminya Kak Linda tuh berangkat sama adik laki-lakinya Kak Linda. Dan ini tuh juga berangkatnya sore, jadi otomatis nanti mereka pulangnya malam kan. Ketika ditinggal mancing itu, mereka ya udah Kak Linda lanjut masak, menanak nasi, adiknya Kak Linda yang perempuan beres-beres rumah, anaknya Kak Linda main-main. Ketika hari udah mulai gelap, Kak Linda langsung nyalain lampu, nutup jendela dan pintu. Dan mereka langsung duduk melingkar nih bertiga. Mereka duduk melingkar itu tujuannya untuk main gambar. Dan main kartu gambar ini tuh udah menjadi rutinitas mereka selama di kebun setiap malam gitu. Dan kalau suaminya Kak Linda lagi nggak mancing nih, ya udah mereka berlima duduk melingkar main kartu gambar itu. Ya udah mereka seru-seruan karena kan di kebun ya nggak ada hiburan lain, nggak ada TV, nggak ada listrik. Ya udah mereka mutusin untuk main kartu lah tiap malam. Ketika lagi seru-serunya main kartu, rumah Kak Linda ini kan rumah panggung kan. Jadi sepeda motornya tuh ditaruh nih di bawah rumah, kemudian nanti ditutup terpal. Nah, lagi asik-asiknya main terdengar nih ada suara, kata Kak Linda ini tuh seperti suara orang yang sedang mukul-mukul terpal nih. Jadi terpal penutup motor mereka tuh kayak ditepuk-tepuk gitu loh. Dan di situ langsung hening nih, mereka langsung diam, mereka langsung nih mojok dan nggak melingkar lagi nih karena takut kan mereka mojok di situ nih. Nah, suara itu tuh masih nih tek 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 kayak gitu kan. Ketika mereka sudah memojok nih, suaranya hilang nih. Hening lagi, suara itu nggak ada, suara mereka juga hening, ya udah hening. Yang terdengar hanya suara-suara jangkrik, suara-suara serangga gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba mereka ngerasa rumah mereka tuh digoyangin nih. Digoyangin benar-benar digoyangin nih kayak dipegang tiangnya udah digoyangin. Nah, di situ mereka tuh berpikir, oh ini pasti suaminya Kak Linda nih sama adiknya tadi. Karena hal itu tuh sering nih dilakuin sama mereka kalau lagi mau ngaget-ngagetin nih. Ada yang misalnya lagi ada yang di rumah nih, mau ngagetin, ya udah mau nakut-nakutin digoyangin biar nanti dikira gempa gitu kan. Kak Linda berpikir itu ya udah suaminya sama adiknya nih. Terus Kak Linda nungguin nih, nunggu mereka minta bukain pintu kan.
Kak Linda mau buka sendiri nggak berani nih, dia juga masih ragu. Ya kalau itu beneran suaminya, kalau enggak gimana ya kan? Ya udah, Kak Linda nunggu di situ, tapi ditunggu setengah jam, 1 jam, 2 jam, nggak ada nih suara suaminya Kak Linda minta tolong bukain pintu. Jadi Kak Linda bingung, terus suaminya nih ngapain di luar nunggu lama kan? Di sini Kak Linda tuh berpikir kalau itu tuh bukan suaminya nih. Apakah itu gangguan dari makhluk lain? Kak Linda juga bingung di sini, tapi dia nggak mau nakut-nakutin anak dan adiknya. Yaudah Kak Linda bersikap tenang aja. Tidak lama kemudian suaminya Kak Linda pulang nih sama adiknya. Di situ langsung nih Kak Linda mencerca suami dan adiknya nih. Tadi kalian ya yang ini, mukul-mukul terpal di bawah, kalian yang goyang-goyang itu mah. Tapi suaminya Kak Linda dan adiknya Kak Linda ini mengatakan kalau mereka tuh ya benar-benar baru pulang, baru nyampe tuh ya ini gitu loh, bukan dari tadi. Ngapain mereka nunggu 1 jam di luar, gelap-gelapan, dingin kan? Ya udah, Kak Linda tuh bingung nih di sini. Kak Linda tuh meyakinkan dirinya kalau itu tadi tuh suaminya gitu loh. Tapi suaminya Kak Linda meyakinkan kalau itu bukan dia gitu loh. Di situ suaminya Kak Linda sama nih sama kejadian sebelumnya, dia nyuruh tenang aja, nggak usah ceritain ke siapa-siapa, takutnya datang gangguan lain dan mereka tuh makin takut gitu loh. Ya udah diam aja. Nah katanya Kak Linda ini tuh emang pernah nih kalau dengar suara-suara yang janggal. Kak Linda juga pernah nih mendengar suara perempuan yang minta tolong, tapi Kak Linda tuh nggak tahu suara itu tuh suara manusia kah atau suara binatang. Kan suara binatang juga ada yang kayak mirip-mirip kalau kita dengar dari jauh kayak suara orang kayak gitu kan. Kata Kak Linda suaranya itu suara orang minta tolong, suaranya suara perempuan dan suaranya itu tuh sedih banget kata Kak Linda. Tapi suaranya tuh jauh nih, jauh jauh banget. Kak Linda nggak tahu nih titik suara itu tuh di mana. Kak Linda tuh tahu nih arahnya dari hutan sana, hutan yang belum dibuka, hutan yang belum ditumbang, yang belum dibuka orang, masih benar-benar hutan. Nah suara itu dari hutan tersebut, tapi nggak tahu nih dari suara itu di pinggir hutan kah, di tengah-tengah hutan kah, atau di pinggir sini. Kak Linda tuh nggak tahu. Pokoknya suara itu di dalam hutan itulah gitu. Suaranya tuh dari arah situ, dan itu tuh suara itu kata Kak Linda jelas, tapi nggak jelas gitu loh. Nah guys, jadi cuman itu aku tahu dan bisa aku ceritain ke kalian tentang ceritanya Kak Linda ini. Nah kalau kalian punya cerita horor, baik yang kalian dengar dari orang, kalian alamin sendiri, nah kalian boleh kirim ke email aku kalau mau aku ceritain di sini, dan kalian juga boleh nih request aku mau bahas apa lagi ke depannya supaya aku nggak kehilangan ide konten. Aku udah bingung nih mau bahas apa lagi. Mau bahas kriminal, aku udah bingung mau bahas kriminal yang mana. Atau kalian punya saran, langsung aja di komen di bawah kalian mau aku bahas apa. Terima kasih nih untuk kalian yang udah menonton sampai akhir, dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan assalamualaikum.